Suamiku meninggal mendadak tanpa satupun tanda, dan aku pikir itu adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata itu baru awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Di tengah duka yang belum sempat reda, dokter mengucapkan kalimat yang membuat duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Aku positif HIV. Dan yang lebih menghancurkan, jawabannya bukan dari orang lain, tapi dari pria yang selama ini kupanggil suami, cinta, dan rumahku sendiri. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bantu channel ini terus berkembang, semoga untuk kalian yang sudah like, share, dan komentar, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Tulis di kolom komentar, kalian nonton kisah ini dari mana dan jam berapa. Aku ingin tahu dan menyapa kalian semua satu persatu. Aku masih ingat jelas pagi itu, semuanya terasa biasa saja, tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda apapun yang bisa membuatku siap menghadapi apa yang akan terjadi beberapa jam kemudian. Arman berdiri di depan cermin sambil merapikan kerah kemejanya, lalu menoleh ke arahku dan tersenyum seperti biasa. "Nanti kita makan di luar ya? Sudah lama kita tidak jalan berdua," katanya ringan. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Tidak menyangka itu adalah kalimat terakhir yang akan aku dengar darinya dalam keadaan hidup. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku mengerjakan pekerjaan rumah, menonton televisi, bahkan sempat tertidur sebentar karena kelelahan. Sampai akhirnya telepon itu datang. Suara di ujung sana terdengar panik. Seorang pria yang tidak aku kenal memperkenalkan diri sebagai rekan kerja Arman. "Bu, suami ibu tiba-tiba pingsan di kantor, sekarang sudah dibawa ke rumah sakit," katanya cepat. Jantungku langsung berdegup kencang, tanganku gemetar, dan tanpa berpikir panjang aku langsung bergegas pergi. Sepanjang perjalanan aku terus berdoa, berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi saat aku sampai di rumah sakit, semua harapan itu runtuh dalam sekejap. Seorang dokter mendekat dengan wajah serius, lalu berkata pelan, "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami tidak bisa menyelamatkan suami ibu." Aku terpaku. Dunia seperti berhenti berputar. "Tidak mungkin, tadi pagi dia masih sehat," kataku dengan suara bergetar. Dokter hanya menghela napas, lalu menjelaskan bahwa kematiannya terjadi sangat cepat dan mendadak. Aku tidak bisa menangis saat itu. Air mataku seperti tertahan, tubuhku terasa kosong, dan pikiranku menolak menerima kenyataan. Orang-orang mulai berdatangan, suara tangisan mulai terdengar di sekitarku, tapi aku hanya duduk diam menatap tubuh Arman yang kini terbujur kaku. Dalam hati aku terus bertanya, kenapa semuanya terjadi begitu cepat? Kenapa aku tidak diberi waktu untuk memahami? Dan kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang belum selesai? Sesuatu yang belum aku ketahui. Hari-hari setelah pemakaman terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung selesai. Rumah yang dulu terasa hangat sekarang berubah jadi tempat paling sunyi yang pernah aku rasakan. Setiap sudut mengingatkanku pada Arman, mulai dari cangkir kopinya yang masih tersimpan di rak, jaket yang biasa ia pakai, sampai sandal yang masih tergeletak di depan pintu. Aku sering duduk lama di ruang tamu, menatap pintu seolah-olah dia akan masuk kapan saja. "Kamu pulang telat lagi ya?" gumamku pelan, lalu tersadar bahwa tidak akan ada jawaban. Ibu sempat datang menemaniku beberapa hari, mencoba membuatku makan, mencoba mengajakku bicara, tapi aku lebih sering diam. "Nadira, kamu harus kuat," katanya sambil menggenggam tanganku. Aku hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Malam adalah waktu terburuk. Aku tidak bisa tidur, pikiranku dipenuhi kenangan dan pertanyaan. Kenapa dia bisa pergi begitu cepat? Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang kondisinya? Dan kenapa hatiku merasa ada sesuatu yang janggal? Tubuhku mulai terasa tidak enak. Aku sering demam, kepalaku pusing, dan badanku lemas seperti tidak punya tenaga. Awalnya aku menganggap itu wajar karena kelelahan dan tekanan batin,
tapi kondisinya tidak kunjung membaik. Suatu sore, sahabatku Raka datang menjenguk. Ia memperhatikanku dengan tatapan khawatir. "Kamu kelihatan tidak sehat, Nat," katanya. Aku mencoba tersenyum, "Aku cuma capek." Tapi dia tidak percaya. "Kita ke dokter sekarang," katanya tegas. Aku sempat menolak, tapi akhirnya menyerah. Dalam perjalanan menuju klinik, hatiku terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang besar menungguku di sana. Aku belum tahu bahwa langkah kecil itu akan membuka pintu menuju kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Ruang periksa itu terasa dingin, terlalu dingin bahkan untuk sekadar bernapas dengan tenang. Aku duduk di kursi dengan tangan saling menggenggam, sementara dokter memeriksa hasil tes darahku dengan wajah serius. Aku mencoba membaca ekspresinya, tapi tidak berhasil. "Bu Nadira, kami perlu menjelaskan sesuatu," katanya akhirnya. Nada suaranya membuat dadaku sesak. "Apa maksudnya, Dok?" tanyaku pelan. Ia menarik napas sebentar sebelum berkata, "Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Anda positif HIV." Dunia seperti berhenti. Kata-kata itu bergema di kepalaku, berulang-ulang, tapi tidak bisa aku pahami. "Tidak mungkin," kataku spontan. "Dokter pasti salah." Aku tertawa kecil, tapi suaraku terdengar aneh bahkan di telingaku sendiri. Dokter menggeleng pelan. "Kami sudah melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan." Aku merasa tubuhku mati rasa. "Saya tidak pernah macam-macam, Dok. Saya hanya dengan suami saya," kataku dengan suara gemetar. Dokter menatapku dengan empati. "Penularan bisa terjadi dari pasangan," katanya hati-hati. Kalimat itu seperti petir yang menyambar. Aku langsung terdiam. Raka yang duduk di sampingku ikut kaget. "Maksudnya dari suaminya?" tanyanya. Dokter hanya mengangguk pelan. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Marah, sedih, bingung, semuanya bercampur jadi satu. "Saya bisa sembuh?" tanyaku akhirnya dengan suara hampir tidak terdengar. Dokter menjelaskan tentang pengobatan, tentang terapi yang harus dijalani seumur hidup, tentang harapan yang masih ada. Tapi aku hampir tidak mendengar apapun. Yang terngiang hanya satu hal, jika ini benar, berarti ada sesuatu yang selama ini tidak aku ketahui. Dan pikiran itu mulai menggerogoti hatiku, perlahan tapi pasti. Sepulang dari rumah sakit, aku tidak langsung masuk ke rumah. Aku berdiri lama di depan pintu, memegang gagang yang terasa dingin. Rasanya seperti ada jarak antara aku dan tempat yang dulu aku sebut rumah. Setelah beberapa menit, aku akhirnya masuk dan langsung duduk di lantai ruang tamu. Kepalaku penuh dengan pertanyaan. Jika aku tertular dari Arman, berarti apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Aku mencoba mengingat kembali semua kebiasaan Arman. Pulang larut, alasan pekerjaan, telepon yang sering ia angkat di luar rumah, dan beberapa momen di mana ia terlihat gelisah tanpa alasan jelas. Dulu aku mengabaikannya, memilih percaya karena aku tidak ingin merusak hubungan kami dengan kecurigaan. Tapi sekarang, semua potongan itu terasa seperti bagian dari puzzle yang mulai terbentuk. Aku bangkit dan berjalan ke kamar, menatap lemari tempat ia biasa menyimpan barang-barangnya. Tanganku gemetar saat membukanya. "Maafkan aku," bisikku, entah kepada siapa. Aku mulai memeriksa satu persatu, berharap menemukan sesuatu, atau mungkin berharap tidak menemukan apapun. Tapi perasaanku mengatakan sebaliknya. Di dalam laci, aku menemukan ponselnya yang sudah lama tidak aku sentuh sejak ia meninggal. Aku duduk di tepi ranjang, menatap layar hitam itu dengan perasaan campur aduk. "Apa yang kamu sembunyikan dariku, Men?" gumamku pelan. Aku tahu, sekali aku menyalakan ponsel itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi.
Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa hidup dengan pertanyaan yang terus menghantui. Dengan napas berat, aku menekan tombol power, dan layar itu perlahan menyala, membawa aku semakin dekat pada kebenaran yang belum siap aku hadapi. Jantungku berdegup kencang saat layar ponsel itu menyala. Tanganku sedikit gemetar saat membuka kunci dengan kode yang masih aku ingat. Tanggal pernikahan kami. Ironis. Begitu layar terbuka, semuanya terlihat normal, seperti tidak ada yang aneh. Tapi aku tahu, aku harus mencari lebih dalam. Aku membuka aplikasi pesan, dan disitulah semuanya mulai berubah. Nama-nama yang tidak aku kenal muncul satu persatu. Beberapa disimpan dengan inisial, beberapa tanpa nama. Aku membuka salah satunya, dan mataku langsung membeku. Percakapan itu jelas, terlalu jelas untuk disalahartikan. "Mas, nanti di hotel yang kemarin ya," tulis seseorang. Tanganku langsung menutup mulutku sendiri. Aku lanjut membaca, semakin dalam, semakin sakit. Transfer uang, janji temu, kata-kata yang seharusnya hanya untukku. "Kamu kurang apa dariku?" bisikku lirih sambil menatap layar. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku membuka percakapan lain, dan isinya tidak jauh berbeda. Seperti kebiasaan, seperti rutinitas yang sudah berlangsung lama. "Seperti biasa ya, Mas," tulis salah satu pesan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Jadi ini bukan sekali dua kali. Ini berulang. Aku melempar ponsel itu ke kasur, lalu memegang kepalaku sendiri. "Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini?" teriakku pelan, seolah-olah Arman bisa mendengar. Semua potongan akhirnya menyatu. Penyakit itu, kematiannya, dan kondisiku sekarang. Aku tidak hanya kehilangan suami, aku juga kehilangan kepercayaan, kehilangan rasa aman, dan kehilangan versi diriku yang dulu percaya bahwa cintaku cukup untuk menjaga semuanya tetap utuh. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk di lantai kamar, bersandar di sisi ranjang, memeluk lutut sambil menangis tanpa suara. Rasanya seperti ada sesuatu yang hancur di dalam dadaku, sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. "Kamu jahat," bisikku berulang kali, seolah-olah Arman ada di depanku. Aku marah, sangat marah, tapi di saat yang sama aku juga merasa kehilangan yang begitu besar. Perasaan itu bertabrakan, membuatku semakin tidak tahu harus bagaimana. Aku mengambil bingkai foto pernikahan kami yang ada di meja, menatap wajah kami yang tersenyum bahagia. "Semua ini bohong ya?" tanyaku pelan. Aku ingin membencinya sepenuhnya, tapi kenangan-kenangan itu tidak hilang begitu saja. Itu yang membuatnya semakin menyakitkan. Pagi harinya, Raka datang lagi. Ia melihat kondisiku yang kacau dan langsung mendekat. "Nadira, kamu kenapa?" tanyanya khawatir. Aku hanya menunjuk ponsel di atas kasur. "Baca itu," kataku lemah. Raka membuka dan membaca beberapa pesan, lalu wajahnya langsung berubah. "Ya Tuhan," gumamnya. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. "Aku kena penyakit ini dari dia, Rak," kataku sambil menatap kosong. Raka duduk di sampingku. "Ini bukan salah kamu," katanya tegas. Aku langsung menoleh. "Tapi aku yang menanggung semuanya," jawabku lirih. Air mataku kembali jatuh. Raka tidak menjawab, ia hanya menggenggam tanganku dengan kuat. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku tidak merasa sendirian, tapi rasa sakit itu masih ada, dan sepertinya tidak akan pergi dalam waktu dekat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Aku mulai menarik diri dari dunia luar, tidak ingin bertemu siapapun, tidak ingin menjelaskan apapun. Aku merasa malu, meskipun aku tahu ini bukan kesalahanku. Tapi stigma itu terasa nyata di kepalaku sendiri. Kalau orang tahu,
Mereka pasti menjauh, gumamku suatu malam. Aku duduk di kamar dengan lampu redup, menatap botol obat yang diberikan dokter. Aku belum meminumnya. Ada rasa takut, ada penolakan, seolah-olah dengan tidak meminumnya, kenyataan itu tidak benar-benar terjadi. Ponselku berdering, nama Raka muncul di layar. Aku ragu sejenak sebelum mengangkat. "Kamu sudah mulai obatnya?" Tanyanya langsung. Aku diam. "Nadira?" jawab aku. Suaranya mulai tegas. "Belum?" jawabku pelan. Di ujung sana terdengar helaan napas panjang. "Kamu tidak bisa lari dari ini," katanya. Aku menutup mata. "Aku capek." "Rak, capek banget?" bisikku. Suaraku pecah. "Aku tahu," jawabnya lembut. "Tapi kamu masih hidup, dan itu berarti kamu masih punya kesempatan." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa terasa menampar. Aku melihat lagi botol obat itu. Tangan ini terasa berat untuk meraihnya, tapi di dalam hati kecilku, aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan diriku tenggelam lebih dalam. Dengan napas gemetar, aku akhirnya mengambil satu butir obat, menatapnya beberapa detik, lalu menelannya dengan air. Rasanya pahit, tapi bukan itu yang paling berat. Yang paling berat adalah menerima bahwa hidupku memang sudah berubah, dan aku harus belajar hidup dengan kenyataan itu. Hari demi hari mulai berlalu, dan perlahan aku mulai menemukan ritme baru dalam hidupku, meskipun tidak mudah. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan campur aduk, antara takut, sedih, dan sedikit harapan yang mulai muncul. Obat itu sekarang menjadi bagian dari rutinitasku, sesuatu yang dulu aku tolak, kini aku pegang sebagai satu-satunya cara untuk bertahan. Suatu hari aku kembali ke rumah sakit untuk kontrol, dan dokter menyambutku dengan senyum kecil. "Bagaimana kondisinya sekarang?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Masih berat, tapi saya mencoba," jawabku jujur. Dokter menjelaskan bahwa dengan pengobatan yang teratur, aku bisa hidup normal, bahkan menjalani kehidupan seperti orang lain. "Kuncinya disiplin dan jangan menyerah," katanya. Aku mengangguk lagi, kali ini dengan sedikit keyakinan. Di ruang tunggu, aku melihat beberapa orang lain yang juga menjalani hal yang sama. Mereka terlihat biasa saja, ada yang bahkan tertawa. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Seorang perempuan di sampingku tersenyum. "Pertama kali ya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Aku juga dulu takut sekali," katanya pelan. "Tapi lama-lama kamu akan terbiasa." Aku tersenyum kecil. Percakapan singkat itu entah kenapa membuat hatiku sedikit lebih ringan. Saat pulang, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri lebih lama dari biasanya. "Aku masih di sini," kataku pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku tidak melihat diriku sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang sedang berjuang untuk bertahan. Beberapa bulan berlalu, dan aku mulai mencoba kembali menjalani hidup seperti dulu, meskipun tidak sepenuhnya sama. Aku mulai bekerja lagi, keluar rumah, dan berinteraksi dengan orang lain. Rasa takut itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai diriku sepenuhnya. Suatu sore, aku duduk di kafe bersama Raka, sesuatu yang dulu terasa mustahil untuk aku lakukan. "Kamu kelihatan lebih baik," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Aku masih belajar," jawabku. Ia tertawa kecil. "Itu sudah lebih dari cukup." Kami mengobrol tentang banyak hal, bukan lagi tentang kesedihan, tapi tentang rencana, tentang masa depan. Untuk pertama kalinya, aku mulai berani memikirkan hidup ke depan, bukan hanya masa lalu. Aku juga mulai mengikuti komunitas pendamping, bertemu orang-orang yang memiliki pengalaman serupa. Di sana, aku belajar banyak hal, bukan hanya tentang penyakit ini,
tapi tentang kekuatan, tentang menerima, dan tentang bagaimana tetap hidup dengan harapan. Suatu hari, aku berdiri di depan beberapa orang dan menceritakan kisahku. Suaraku sempat bergetar, tapi aku tidak berhenti. Saya tidak memilih ini, tapi saya memilih untuk tetap hidup, kataku. Tepuk tangan kecil terdengar, dan aku merasa sesuatu di dalam diriku berubah. Aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu, tapi mungkin aku menjadi versi yang lebih kuat. Aku berdiri di balkon rumahku pagi itu, menatap langit yang perlahan berubah warna. Udara terasa segar, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menarik napas panjang tanpa beban yang terlalu berat. Hidupku memang tidak kembali seperti dulu, tapi aku tidak lagi menginginkannya. Aku sudah menerima bahwa ada bagian dari masa laluku yang tidak bisa diubah, termasuk tentang Arman dan semua rahasia yang ia tinggalkan. Aku sudah memaafkanmu, bisikku pelan, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Ponselku bergetar, pesan dari Raka masuk. Jangan lupa hari ini kamu ada sesi sharing, tulisnya. Aku tersenyum kecil. Iya, aku ingat, balasku. Aku masuk ke dalam, mengambil obatku, dan menelannya tanpa ragu. Tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi ketakutan yang berlebihan. Ini adalah bagian dari hidupku sekarang, dan aku sudah berdamai dengannya. Di depan cermin, aku merapikan rambutku dan menatap diriku sendiri. Kamu kuat, kataku pelan. Mungkin aku pernah hancur, mungkin aku pernah kehilangan segalanya dalam satu waktu, tapi aku tidak berhenti di sana. Aku memilih untuk bangkit, untuk berjalan lagi, meskipun pelan. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang bisa aku lakukan, banyak harapan yang bisa aku kejar. Hidupku memang berubah dalam sekejap, tapi bukan berarti semuanya berakhir. Justru dari kehancuran itu, aku menemukan sesuatu yang baru, yaitu diriku sendiri yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang berikutnya.